penanaman bibit di lapangan itu, satu memindahkan bibit, yang kedua penanaman bibit, yang ketiga pola tanam. Nah, dalam memindahkan bibit, hal yang perlu diperhatikan adalah jarak tanam, sistem tanam, dan cara bertanam. Sementara di pola tanam dipengaruhi oleh agroklimatologi, topografi dan tanah, cara bercocok tanam, sosial ekonomi, dan tanaman. Macam-macam polikultur, ada namanya mixed cropping, yaitu pola lahan yang sama waktu relatif bersamaan ditanam. Lebih dari dua jenis tanaman dengan jarak tanam tidak beraturan. Kemudian yang berikutnya adalah intercropping, yaitu secara prinsip sama dengan mixed cropping, tetapi ditanam dengan jarak yang teratur dan waktu yang agak berbeda. Kemudian yang ketiga adalah interculture atau catch crop, yaitu pada lahan yang sama ditanam dengan tanaman semusim atau tanaman muda di antara tanaman tahunan sebagai tanaman utama atau pokok. Yang berikut adalah relay cropping, yaitu pada lahan yang sama tanaman kedua ditanam sebelah tanaman pertama dipanen. Kemudian berikutnya adalah sequential planting, yaitu pada lahan yang sama tanaman kedua baru ditanam setelah tanaman pertama habis dipanen. Yang berikut adalah multi-story cropping, yaitu pengaturan penanaman dilakukan dalam dimensi vertikal yang mengatur pertumbuhan tajuk di atas tanah dan pertumbuhan akar di dalam tanah. Yang berikut adalah alley cropping, yaitu tanaman semusim, lahan kering ditanam di antara tanaman berbentuk pohon. Nah, berikutnya adalah strip cropping, yaitu berbagai spesies tanaman yang mempunyai sifat pertumbuhan berbeda ditanam secara selang-seling. Jalur tanaman dibuat mengikuti arah lereng dengan lebar jalur yang disesuaikan. Nah, pola sistem lain yang ada di Indonesia adalah usaha pertanian campuran, yaitu keanekaragaman usaha tani, mengusahakan berbagai usaha tani, peternakan, dan perikanan di atas sebidang lahan tertentu pada saat yang sama. Kemudian sistem surjan, yaitu sebidang lahan yang dibagi dua, bagian atas disebut guludan dan bagian bawah disebut dengan tabukan atau legokan. Dan bagian atas ditanam tanaman semusim, bagian di bawah dengan padi. Nah, yang berikut adalah tanaman galengan, yaitu menanam palawija atau sayuran di pematang sawah untuk mendapatkan hasil tambahan. Kemudian sistem tabela, yaitu menebar benih langsung pada lahan guna untuk menghemat waktu tenaga kerja. Dalam penanaman bibit perlu diperhatikan pertama waktu pindahnya. Ini berpedoman pada jatuhnya hujan yang sudah agak cukup ya, serta umur bibit telah cukup untuk dipindahkan. Yang kedua, cara memindahkan bibit. Ada beberapa cara pemindahan bibit. Yang pertama itu cara cabutan, yaitu bibit muda dicabut begitu saja dari tanah persemaian tanpa mengikut sertakan tanahnya, dengan hati-hati supaya akarnya tidak putus, contohnya tomat. Nah, berikut cara putaran, yaitu bibit muda tersebut diambil dengan mengikut sertakan tanah yang menutupi perakarannya. Bibit yang disemai dalam polybag keranjang merupakan pemindahan secara putaran. Nah, berikutnya adalah cara setom, yaitu bibit yang dipotong akar tunggangnya sampai tinggal lebih kurang 20-30 cm. Nah, stem biasanya digunakan untuk bibit yang sudah agak tua dan lebih cocok untuk tanaman yang betul-betul kuat. Contohnya adalah pina, rambutan, kemudian karet atau jeruk. Yang ketiga, jarak tanam. Jarak tanam dianggap renggang apabila bahagian dari ujung daun yang tumbuh berdekatan hanya bersentuhan saja. Untuk menghitung jumlah populasi tanaman dalam 1 hektar berdasarkan jarak tanam dapat digunakan rumus populasi sama dengan luas 1 hektar dibagi dengan jarak tanam. Contoh misalnya jarak tanam itu ada 7 meter kali 7 meter. Maka populasi 1 hektarnya adalah 10.000 meter persegi dibagi dengan 7 meter kali 7 meter.
yaitu dapatnya adalah 200 tanaman per hektar. Nah, hubungan tanaman, sistem tanaman A, sistem bujur sangkar, B, sistem persegi panjang, C, sistem belah ketupat atau segitiga sama sisi, D, sistem pangan tagar atau barisan, dan berikutnya sistem rel kereta api. Pola tanam merupakan suatu budidaya tanaman yang mempunyai kaitan erat dengan ekosistem yang melatar belakanginya. Nah, dalam setiap ekosistem tanaman dapat dikembangkan satu atau lebih sistem budidaya tanaman. Nah, di dalam satu sistem budidaya dapat dikembangkan beberapa pola tanam. Sistem pola tanam dipengaruhi oleh beberapa komponen. Yang pertama itu komponen agroklimat, yang kedua komponen tanah, yang ketiga komponen tanaman, yang keempat komponen keteknikan. Nah, komponen sosial ekonomi, ada beberapa macam pola tanam, yaitu monokultur atau tanaman tunggal, yaitu pada suatu areal lahan tertentu ditanam dengan satu jenis tanaman saja. Misalnya jagung, kedelai, dan lain-lain. Kebaikan pola sistem tanam monokultur ini adalah mudah dikelola karena semuanya mempunyai syarat tumbuh dan syarat ekologi yang sama. Kemudian mudah dalam pemeliharaan karena mempunyai umur yang sama. Mudah di dalam melakukan panen. Tapi kejelekannya atau kelemahan sistem monokultur adalah risiko kegagalan hasil panen menjadi tinggi karena hanya bertumpu pada satu jenis tanaman. Kemudian berikut polikultur atau tanaman ganda atau multiple cropping, yaitu pada area lahan yang sama ditanami lebih dari satu jenis tanaman atau beberapa jenis tanaman. Misalnya kedelai dengan jagung, cabai dengan tomat, dan lain-lain. Keuntungan sistem polikultur itu adalah panen dapat ditingkatkan sehingga juga meningkatkan pendapatan petani. Penganekaragaman jenis tanaman diusahakan terutama tanaman pangan. Peningkatan produktivitas lahan jadi tinggi karena pemanfaatan lahan dan waktu yang lebih intensif dan mengurangi risiko kegagalan hasil panen karena lebih banyak tanaman yang diusahakan. Kelemahan atau kejelekan polikultur adalah mekanisasi sulit dilakukan seperti dalam penyiangan gulma, sulit dalam pemeliharaan dan panen. Biji menjadi sumber hama dan penyakit. Kuantitas dan kualitas produksi per komoditi cenderung menurun karena persaingan antara tanaman atau disertai output yang tidak memadai, input output yang memadai.